Halo. Saya Hasbi. Saya Dinar. Saya Sisil. Saya Mano. Kita dari lokasi ini. Sebenarnya Worthless terbentuk dari awalnya saya Mano sama Via itu jenuh sama band-band sendiri. Waktu itu kita di kantor gimana kalau bikin band ya waktu itu ya. Tapi nggak jenuh. Oh nggak jenuh ya? Pengen aja. Pengen aja biar keren-kerenan aja bikin band lah. Akhirnya ngobrol-ngobrol yang main instrumen kita waktu itu butuh drummer. Karena saya nggak mau main drum, Mano juga nggak mau main bass, terus Via masih pengen main bass. Akhirnya ngajak Hasbi, ya Bi. Terus kita juga email ke orang mana sih? Iya, Yang sempat drumnya jago email kan? ke orang Kanada kayak gitu-gitu buat mau nggak ngisi drum buat Worthless ya. Tapi karena satu dan lain hal nggak memungkinkan juga karena kita posisinya di Indonesia, mereka di luar negeri gitu. Jadi yaudah karena mungkin Hasbi chemistry-nya juga cukup bagus, gampang untuk di-direct. Terus cukup humoris juga di mana kita bertiga ini kan stres sama kerjaan masing-masing gitu. Kita kan tinggal di Jakarta juga, Hasbi di Bandung. Jadi ya ketika kita ketemu ngeblend, ngeklik, enak ya udah langsung jalan aja. Kenapa Worthless ini harus ada itu karena ya kita ngeliat kita ngeliat masing-masing juga butuh sarana, butuh channel buat Meluapkan passionnya ya. Sisi lain lah dari masing-masing personil, karena di band sebelumnya mungkin ada yang nggak kecapai atau ada yang nggak bisa, ada yang nggak blend in gitu, nggak fit di band sebelumnya. Kalau arahan musik Worthless sih sebenarnya basicnya sih hardcore punk. Cuman emang ada pengembangan, bukan pengembangan, ada eksplor dari masing-masing personil lah. Malah kadang-kadang ketika dicoba lagunya malah ada yang kayak, aduh ini kayaknya nggak hardcore punk banget, tapi Kayak Elise ya. enggak. Ya semacam itulah. Tapi pas dicoba ya gini, hardcore punk ya udah tabrak aja. Jadi kalau misalkan arahan musik ya basically hardcore punk, cuma emang banyak unsur-unsur lain juga sih yang kita mix and match lah zaman sekarang gitu. Make something new dari yang udah ada gitu. Betul. Yang mix and match aja lah. Kalau konsep manggung sih enggak, kita emang dari awal juga nggak pernah konsepin manggung harus jadi A, jadi B. Kalau misalkan banyak orang yang misalkan nganggap kita ini mah band komedi atau apa, itu mah sebenarnya pembawaan masing-masing personil aja sih. Iya nggak sih? Iya. Enggak, itu serius, alami aja maksudnya ya, setiap personil emang pribadinya seperti itu gitu, nggak dibuat-buat, ya udah jadinya kelihatannya seperti itu. Ya. Berusaha jadi apa adanya aja sih. Nah, Sebenarnya kalau saya sih kebawa asalnya pendiam gitu, ke gaulnya juga salah gaul. Iya. Ya. Anggun, diam gitu ya. Benar juga. bisa sih. Rencana ya? Nggak ada sih
soalnya ya emang berjalan aja, kalau misalkan emang pengen bikin sesuatu ya bikin, kalau Cuma enggak lagi ya nggak pengen enggak lah ya. karena lagi nggak pengen, Dekat nanti ini aja lah ya. enggak. Tahun berapa nih? 2000 saya sih. Ya, ya. Kalau Oh, bisa jadi Worthless gitu. Unit hardcore dan ada dengan sikapnya, iya sih. Ya karena kita menjalankan sikap, gairah dan semangat hardcore punk ya. Jadi kita sebenarnya pengennya nggak di musik aja. Kita pengen punya semangat yang sama, sikap yang sama, gairah yang sama di hardcore punk, yang dimana etos-etos tersebut tuh bisa di apa? Diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari, dari semangat yaitu semangat ber-DIY, semangat banyak lah etos-etosnya gitu. Secara nggak langsung sih iya, karena ya maksudnya kayak hal kecilnya, kalau misalkan lagi latihan kita suka di-upload di sosial media masing-masing gitu, terus ya otomatis pada tahu orang-orang oh ini punya band lagi nih gitu. Karena awalnya mereka-mereka yang tahu kita ini punya band sebelumnya, ketika ada Worthless lebih penasaran. Sebenarnya tahu kan lebih pasti. karena masing-masing band kan punya pasarnya sendiri, katakanlah kayak gitu. Kalau nama Worthless Unit sih sebenarnya nggak di konsep atau apa. Itu tuh saya biasa saya kerja berhubungan sama internet kan, online gitu, terus ada kata Worthless sih keren juga nih, ada nemu Worthless gitu jadi nama band. Tapi kalau Worthless doang kayaknya terlalu Tidak berharga anjing. nggak terlalu apa ya, padanan katanya terlalu kosong gitu. Terus satu kata karena tambah ada Kayak unit, sarkas banget ya. karena ada unitnya keren nih, Worthless Unit ya, catchy lah gitu kan, jadinya catchy aja gitu. Bisa dijual ya. Bisa dijual, Punya daya jual yang jual bagus. bagus. Ada yang beli. Menurut ada ya. menurut ya udah ngobrol-ngobrol sama beberapa teman ya, katanya bagus untuk perkembangan prospeknya ke depannya, namanya bagus. Kemarin nanya-nanya sama Kijak Komodo juga bagus. Ya bawa peruntungannya bagus lah bawa ya. peruntungan yang bagus. Alhamdulillah lah. Feng Shui-nya, hitungan Feng Shui-nya per kata, per huruf itu bagus. Terus kalau dibikin di pamflet tuh enak. Keren. Nah, Itu kalau dijumlahin semuanya angkanya 9. 9 untungnya tuh. Untung. Emang ya? Iya. Coba hitung aja. Nggak mau. 13 ya? Enggak 9. Oh iya. Jadi W 0 itu kalau dibalik itu jadi 3 0. 3 0 R itu 12. Apa kalau T itu 12. Iya benar. Jadi plat nomor juga. 5 nomor juga bisa. Jadi nomor handphone ya. Nomor handphone. Jadi bisa nyanyiin B8 FPI lah. Iya. Mudah-mudahan. Band lokal favorit yang bisa dibilang berubah hidup sih, dulu waktu tahun 2000 awal pernah nonton di Unimus The Music Doctrine dan lihat mereka tuh, lihat Ari apalagi, pokoknya itulah yang bikin saya kenal dengan scene musik hardcore DIY dan lain-lain itu. Pertama lihat The Music Doctrine ketika di Unimus itu. Jadi The Music Doctrine menjadi band lokal yang bisa dibilang merubah hidup saya. Kalau saya tuh dulu SD, baru lulus SD mau kayak SMP, dengerin Boys Are Toys, terus itu isinya personilnya perempuan semua. Nah karena ngelihat mereka dulu tuh pengen bisa main gitar, bisa punya band, dan akhirnya udah dari situ aja nyari tahu lebih banyak band-band. Kalau saya yang merubah hidup pas band, karena waktu itu Pas pas banget. Ya karena waktu itu personel-personelnya itu karena sekantor sama kantor ibu saya, jadi secara nggak langsung mereka mengenalkan secara paksa ke saya musik itu seperti apa. Akhirnya sering datang ke mereka latihan, kalau mereka manggung juga suka ikut di FEM lah, Laga, atau dulu zaman Saparua. Jadi Tua ya. waduh, ke-trigger di sana buat pengen kenal musik apa yang dinikmati mereka tuh, kenapa gitu kan musik. Kalau saya band lokal favorit, wah berat sih, bukan berat sebetulnya, terlalu banyak sih band lokal favorit. Cuman satu yang dari dulu saya agung-agungkan meskipun saya belum pernah nonton live-nya, itu ada nama bandnya Diabolic Canal.
itu band Ngeri. Ngeri. Band mana cuy? Band anal band gitu, dari analgesik. band anak-anak Jatinangor lah katanya. Tahun? Tahun 2007-an 2006 gitu. Makanya band-band Bambi. Itu band-band itu chaotic mereka main chaotic kan. Saya dari dulu emang wos. Enggak lah ya. Dia boleh kanal. Ketua Paguyuban Kreatif Bandung. Hmm. Kalau saya drummer favorit itu Diki Ellis. Bukan karena satu band di Ellis ya, tapi emang karena satu band juga sih. Jadi dia salah satu drummer favorit. Iya. Unik ya. Patternnya unik, terus apa ya? Senang aja kalau dia ngeliat dia main drum gitu. Malah biasanya kalau latihan tuh saya latihannya ngeliat dia main drum aja. Jadi saya Jadi nyontek teknik ya. banyak ada beberapa ketukan dia yang dipakai di Wordless ya. Dipakai. Kalau saya vokalis favorit, kebetulan beliau juga main bass juga, jadi include Mas Erik Sukamti. Dia itu bisa membawa bandnya kemana, dia bisa nge-manage bandnya, dia bisa memberikan effort lebih terhadap bandnya gitu, yang dimana bisa menginspirasi dan memberikan energi positif terhadap orang-orang yang lihat Positif. gitu. Ya apa ya? Kalau saya sih siapa ya? Ibu Uci dari Kubik, walaupun belum pernah nonton live-nya dan cuman bisa nonton di YouTube di mana, tapi suka aja ngeliat. Kalau gitaris suka sama Ricky Sihaan, Lord of Drift Indonesia, sama dari soundnya, terus tenang mainnya tuh nggak pernah ribet tapi gitu, gitu. Jurusan fisik, manggung dan gitu, menurut saya masih bisa diharapkan ya, karena ya kalau misalkan ada bahkan bilang ada gempuran aplikasi dan lain-lain, ya itu harusnya emang harus bisa beradaptasi gitu. Jadi jurusan fisik mungkin aja gitu kita Wordless, tapi kita kerjasama mungkin sama Bukalapak, sama Tokopedia gitu ya, sama e-commerce buat memasarkan album kita, ya who knows gitu ya, intinya gitu sih kalau kata saya. Ya kalau konser gratis dan lain-lain, ya emang sebenarnya harusnya nggak gratis ya konser, harusnya ya. Biar mendidik penontonnya juga bahwa band-band ini atau orang-orang di balik promotornya ini harus hidup ya. Ya. Kayak gitulah. Pokoknya semuanya ada pilihan lah. Ya. Digital, analognya ada, konser gratis yang bayar pun ada, tapi lebih bagus lagi ke yang bayar. Ya. Kalau misalnya gratis itu pilihan juga sih. Kalau misalnya tidak menguntungkan buat si promotor karena menyelenggarakan konser gratis, ya pasti untung si promotor. Mau gimana juga mereka berani gratisin, berarti mereka punya modal punya gede. risiko yang ini. Kalau misalnya pengen bayar, ya silahkan, pilihannya ada di kalian juga. Kalau konser gratis tapi kita masih pengen bayar? Ya, bisa bayar sumbang. Bagus. Semuanya ada pilihan lah. Ketawa aja. Lebih baik kayak gitu, jadi ada pilihan dua sisi. Ya. Gitu. Jangan satu terus jadi monoton. Ya, benar. Secara dengan sponsor Maraknya maraknya. acara dengan sponsor rokok dan meredupnya gigis kolektif itu kerasa banget sih. Maksudnya dari tahun 2000 awalan, sebelum rokok tidak diperbolehkan untuk memasang banner segede billboard itu, mereka jadi bingung kayaknya marketingkan, mempromokan produk mereka. Jadi mereka punya budget untuk membuat acara. Nah, zaman sekarang jadinya banyak acara, jadinya si kolektif yang kecil-kecil menjadi semakin sedikit. Hal itu sebenarnya ada bagus ada buruknya, tapi banyak buruknya sih. Ketika acara rokok itu gratis, kebanyakan si rokok itu mencari massa. Ketika mencari massa, yang otomatis yang dibawa untuk main bandnya juga, bandnya memiliki massa besar dan memiliki massa banyak tuh, cuman itu aja gitu. Jadi tidak ada penyegaran itu lagi. Nah, nggak ada penyegaran lagi ke yang baru-baru gitu. Ada kesempatan lah. Sementara kebanyakan dari Buat rakyat. pemuda zaman sekarang
mereka tuh nggak memikirkan bagaimana caranya untuk mengkantar itu gitu. Mereka cuma mengeluh, wah yang main band-band ini aja, kenapa nggak bikin sendiri? Ya, gitu. betul. Sebenarnya kita Spirit punya itu kekuatan masih ya. harusnya harus Iya. ada gitu. Spirit of youth harus. Bikin sendiri kolektif gitu. Kalau Studio kata Sound Vidi, youth culture-nya tuh udah menghilang semenjak 2000 mereka ini akhiran lah. datang ya, menginvasi anjir. Sebenarnya kita tuh punya kemampuan sih. Sebenarnya Cuman emang kemauan kayaknya dia nggak ada. enggak kemauan punya kemampuan mungkin banyak berbenturan nih. Kalau Sama percaya diri mungkin nggak ada. Yang nggak dimiliki kita dan orang-orang yang dulu pernah bikin kolektif itu bener ya? Iya nggak sih? Enggak. kalau kayak ya kita banyak berbenturan sama kepentingannya, maksudnya kayak sekarang ada yang udah punya keluarga, ada yang udah kerja gitu ya. Jadi hal-hal yang misalkan bisa untuk membangun scene bersama teh akhirnya berbenturan dengan Hal-hal tersebut. pribadi ya. Oh ya. Ya kayak Tapi kalau misalnya passionnya masih ada harusnya nggak ini. tapi dong. tetap kayak kemarin kan ya kayak kemarin tuh si OKB kolektif ya, maksudnya Iya. dari teman-teman sendiri tuh sempat waktu itu ada namanya OKB kolektif. Kita waktu itu kayak memfasilitasi kayak band-band di luar kota, luar negeri yang main di Bandung. Sempat beberapa kali acara, tapi akhirnya emang bukan bubar jalan ya, vakum tuh karena ya emang masing-masing udah sibuk, udah nggak ada Jadi yang ampas ya. ya maksudnya nggak ada yang bisa jadi bukan tumbal ya, volunteer lah ya, bukan volunteer apa ya yang udah susah Kenny gitu. sih tumbal. Kasihan banget tuh orangnya. Cuman saya kalau gizi quality temannya masih sering tahu sih Beberapa di Bandung. somehow Sedikit ada lah. ya sebenarnya. Cuma kayaknya nggak semasif dulu deh. ya Sebelum bener. 2000-an Nggak awal. serame Tapi dulu. kita pernah main apa sih di mana Oh iya, yang bayar ya yang ke Bogor. Bukan Bogor, Cipanas. Cipanas, Cipamingkis deh. Yang dekat itu. Oh dekat ya. Pokoknya gitulah. Semangatnya harus dibakar lagi. Bandung itu sebenarnya scene Bandung tuh luar biasa berkembang, luar biasa menurut saya, apalagi dengan menyandang katanya kota kreatif di Bandung. Bapak Ridwan Kamil. Cuman emang Bandung kota kreatif di Bandung tuh Bandung. dibilang Kreatif. bukan dibilang apa, salah satu permasalahan menurut saya ya, saya pribadi, CMIW, correct me if I'm wrong, itu adalah kita kekurangan tempat, sarana dan prasarana. Nggak punya sarana. Kalau mau dibandingin ya, saya jujur sirik banget sama anak-anak Jakarta. Jakarta punya Rossi itu salah satu tempat yang menurut saya dia bisa jadi bukan bisa jadi apa, dia tuh tempat yang jadi meeting point buat anak-anak Jakarta gitu, mau lu anak utara, anak selatan, anak timur, anak barat, pasti Jadi alternatif juga sih. ya ke kalau buat Rossi. Terus hampir tiap minggu ada acara di sana dengan space yang menurut saya itu udah paling pas sih. representatif lah untuk Banget ya. scene seperti ini teh, untuk musik-musik kayak Ya gitu. benar. Dan Bandung tuh nggak punya. Bandung tuh sejauh ini Untuk era sekarang tuh nggak ada. nggak ada ya. Bandung Bandung kan kalau main- 90-an 2000 ada ya. Iya, mainnya di kafe lagi, di kafe atau di mana di tempat- Atau nggak malah di acara yang balik ke Ya, mobil gede iya. gitu ya. Memang udah ada sih kalau di Bandung tuh ada rumah pirata, cuma mungkin ada apa sih bukan banyak kayak Sebenarnya beberapa- akses sih kalau misalnya Ya, kau ke sana tuh beberapa teman beberapa kalau orang kan ya yang nggak punya nggak ada kendaraan pribadi Oh, ya, susah. harus pakai kendaraan umum, mungkin aksesnya kurang kalau misalnya ke sana. Makanya Bukan kalau kurang, susah. sulit dijamah. Yes. Kurang sih enggak. Ya makanya kalau dari kita mau nggak ngarepin pemerintah lah. Pengennya ada teman-teman yang Iya punya apa ya? Kalau saya pribadi saya sempat ngobrol sama Dinar sama Mano tentang masalah ini tuh, maksudnya kita sempat juga ada ide apa kita bikin tempat kayak Rossi aja ya, maksudnya yang gimana bisa Mewadahi memfasilitasi ya, space. tempatnya yang enak misalkan di tengah kota atau dengan harga yang terjangkau, terus yang bisa tiap minggu ada acara, weekday bisa ada acara gitu, kayak gitulah. Tapi masih kita godok seputar terutama masalah manajemen bisnisnya sih. Band lokal favorit saya mah Respect sama Detention. Wah. Aduh. Kalau saya mas Tom Brigade, True Boys Nation, wah mantap tuh. Kalau saya Collapse. Collapse ya. Collapse. Ya harus ini yang sering didengerin sekarang. Saya sih di Sopian Dog. Bagus. Wah, iya. Danu mantap tuh. Ya sih Duso Pendok sih. Ya. Jadi gimana nih mau di Sependok ada? Duso Pendok juga. Oh ya udah sama. Duso Pendok juga.
Band lokal yang nggak disuka apa sih? Interjeksi sih. Soalnya dari dulu main di mana-mana lagu cuma satu yang direkam. Apalagi vokalisnya, aduh, enggak. Aku slot paling ngeganggu soalnya kalau latihan ini tiba-tiba nggak bisa. Terus suka so cool gitu kalau manggung sama slot ya. Kalau saya Battle Smoker. Band lokal yang nggak disuka itu adalah Lu jadi isin kira. band yang cuma ngikutin flow, maksudnya ngikutin karena lagi ramenya apa, udah bikin band ini, terus misalkan emang si personelnya tuh enggak gitu, yang enggak into itu, Poster lah ya. poster lah, Oh jadi. ya nggak bukan poster Apa sebenarnya, dong? yang enggak aja gitu dia, Oh, jadi band itu maksudnya main musik itu jadinya cuma buat apa ya, buat cari cewek gitu, buat cari Berhasil tapi keren-keren aja. berhasil tapi cari ceweknya. Berhasil. Itu yang bikin adalah satu band cuman saya nggak, Ya. aduh. Bandnya kampusnya di Suci ya? Hah? Bandnya kampusnya Dia di Suci. sekampus sama saya. Ya. Yang suka di gunung-gunung. Ya, yang banyakan. Yang banyak kan. jadi- Waduh, pakai ini. Ya, apa sih namanya? gitulah. Organ yang dipencet itu kayak Benyamin. Ya gitulah. kayak gitu. Oh iya iya iya. Apa tuh namanya tuh? Berhubungan Jenggot gitu ya. sama kubis lah gitu. Jenggot kubis. Bersuara ya. Bersuara gimana, Bi? Bersuara Bersuara sih kalau jelek itu aneh. Mereka emang seharusnya bagus. Bener nih Karena bagus. orang di belakangnya emang orang-orang jago, maestro semua. maestro semua sih. Penyegaran Penyegaran. musik Indonesia. Hebat bisa langsung menginvasi Rolling Stone ya. Keren banget. Keren. Keren. Mas Iga, Masih enggak Siga. Marco lu cakep juga mainnya, Bro. gesit, Si kenal. gesit mambo, gesit mambo itu. Bagus lah gitu. Itu Keren. Bara suara, kalau nggak ada suara nggak akan ada bara. kerennya adalah dia itu Indonesia banget. Iya. Batik Itu yang keren banget. keundangan tiap hari. Iya. Tiap Kasihan main batiknya nggak ganti ya. Jadi kalau di jalan ada undangan tinggal Langsung gratis. Amplop udah hadir. Batik upload hadir. Itu Tisu. 2000-an. Endorse by Batik Pekalongan. Ah. Batik Jogja. BP. Batik Jogja Batik 43 Lumbur. Pekalongan, Kota Pekalongan. Batman. Mantap. Kalau Paling teduh. belum Paling teduh. ya belum ngeliat mereka Paling teduh. secara Ya, live. Yang semuanya kru itu ya. Vokalisnya Mas adalah Iya. Mas Is. yang gitarisnya duduk terus ya. Iya. Ukulele. Gue Belum pernah lihat sih live-nya. Saya Cuman pernah lihat di- sih dulu di Jakarta. Bagus, radio live-nya aja bagus sih. sebenarnya. Karena saya lama di Berlin ya nggak tahu baru pulang tahun ini ya. Belum pernah. Berlin. Untuk visual sih kurang, untuk musik bagus. Insya Allah. Nggak tahu kalau paling terus cuma Tapi itu paling teduh. Taring. Mantap. Drummernya good attitude. Gitarisnya om saya. Semuanya Keren. Progresif. Kejar setoran back. Album kedua udah beres. Mantap. Om siapa om? Aduh. Bagus taring. Keren. Manajemennya wah asik lah. Seru. Taring itu salah satu band yang harus dicontoh bagaimana cara dia menjalankan Hampir anak ekonomi ya benar. ekonomi kreatifnya lah, Benar. manajemen bisnisnya Ya. bagus. Raja Raja Singa sesuatu yang segar di dalam musik motor. ya. Maksudnya Band yang konsisten juga Bi dia Bi. iya sih. Dari zaman nggak konsisten sih dulu rubah. Dulu mereka sempat DIY beberapa tahun ya berubah jadi Oh iya. konsumen. Kalau Maksudnya konsisten dalam bermusik bermusik lah. ya. Iya. Tapi Raja Singa tuh mix and match-nya enak, masuk. Ya. Maksudnya grindcore tapi rock and roll tapi dengan gitarnya yang apa yang Teknis. ya rock and roll banget lah gitu. Iya. Tapi grindcore. Tapi masuk dan keren. Terus konsep banget kalau kata saya Raja Singa tuh maksudnya dari album, dari artworknya juga. Artwork ya. Kacau sih artworknya sih. Kuat secara visual dan bandnya dan musiknya tuh. Audio dan visualnya. Whole package lah ya. Package, oke. Sting. Wah. Segan Wak. Jeruji itu sebenarnya salah satu band lokal favorit saya. Maksudnya dari saya pertama dengerin Jeruji saya SMP itu 2001, emang telat lah.
Terus saya dengerin yang album yang dia dirilis sama Spills Record itu. Oh iya. Nah, terus Tiket tour aja, ada tiket tour aja kan. Terus lihat perkembangan Jogji sekarang, sebenarnya itu salah satu band yang kuat juga gitu. Harus diapresiasi juga Ya, soalnya. posisinya ditempa badai, Ya, ditempa bener-bener. berbagai macam masalah. Ditinggal tapi masih- vokalis kan susah juga ya. Ya, ditinggal vokalis Tinggal yang frontman udah sih. ikonik banget ya, Ya, udah bener. jadi Tempat icon tuh. banget, simbol gitu. Terus tapi masih bisa jalan, masih bisa survive, itu luar biasa sih kalau menurut saya pribadi itu. Drummernya juga punya attitude yang bagus. Dia juga dosen yang baik hati. Katanya sekarang saya nggak diajar sih sebenarnya. Tapi Jeruji Paul lah. Jogji ya. Oh, Anjing. Burger Kill. Burger Kill hebat sih. Band hebat sih. Edan sih, Hebat Burger sih. Kill. Itu bener-bener band yang yang dipikirin dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar gitu, dipikirin banget dari konsep, visual, musik. Itu Burger Kill luar biasa sih menurut saya. Terus perkembangan mereka sebagai band, terus prospeknya, visi-visinya itu menurut saya luar biasa sih. Salah satu band Indonesia yang Visioner. band-band katakanlah underground ya, support underground. Ya maksudnya di scene underground gitu, yang mikirin Segala sesuatunya dengan matang lah. bisnis manajemennya itu. Jadi yang mereka kerjain nggak percuma. Ya. mereka sangat sadar dokumentasi Nah, dari iya, tahun iya, pertama benar, mereka benar, manggung benar. masih ada dan itu sangat Itu sih yang harta sebenarnya karun. dibutuhkan ya sebenarnya. Worthless juga manajemennya bagus kan. Bagus manajemen. manajemen kolbu. Alhamdulillah. Insyaallah. Ya, bekerja pokoknya. Seringai itu Matang lah seringnya Matang, udah. matang Udah. banget. Matang. Terus perkembangannya menurut saya menurut saya pribadi cepat juga ya. Maksudnya mereka kan 2004 udah berapa sih? Saya pertama High Octane 2003. saya tahu Seringai itu pertama dari interviewnya Ripal, terus saya baca itu Yang pertama megang bir itu. Megang bir, di terus- halaman balsi Iya. depan tuh. anjing nih band rock ugal-ugalan banget meskipun Ada saya yang belum pernah artinya ya, gini kan. saya belum saya dengar lagunya itu yang di bonus level kan. Iya benar. Topinya gini. Yang pura. band rock, band hardcore, band heavy metal ngomongin masak gitu pas waktu itu, anjing ini kelo sih. Keren sih. Terus ya luar biasa Seringai sekarang. Sangat menginspirasi lah buat kita-kita yang receh ini lah. Mas Riki. EP itu sebenarnya kita rilis niat gak niat sih, maksudnya kita ada lagu, terus waktu itu Ada lagu emang ya ada berapa lagu ya, ada lagunya ada setelah bandnya terbentuk bi. iya sih, tapi karena waktu itu kita diajak sama Indra main di Magruder. ada di acara Magruder, cuman waktu itu Indra Afa tuh ngomong tuh kalau bisa rilis dulu deh atau gimana, jadi biar enak. Oke deh, Karena yang main bukan band sembarangan ya. ya. Mau harus Mau rilis rilis, tanggal 1 iya, 1 makanya Agustus sekarang waktu itu. Nggak ikut. Oh iya, Iya. kamu Oh iya, sibuk Sibuk Hills, modeling. kamu modeling. EP kemarin 7 lagu itu kita bassnya dibantuin sama Dika. As a producer juga Dika, makasih ya Dika. Iya. Kita belum sempat bilang makasih loh. Jadi emang lucu sih prosesnya karena di EP itu malah saya sama sekali tidak merekam apapun. Drumnya sama Dinar, Oh, bassnya iya. sama Dika, gitar sama Mano. Itu gara-gara apa sih nggak ngetek bass? Oh bangun kesian. Oh ini siang kan. Oh ya, ya. Mano Kan juga bisa tag bangun. gitar keroyokan juga ya mana? Maksudnya gonta-gantian juga. Vokal sama Kamu Dinar. berarti nggak main apa-apa? Saya nggak ngapa-ngapain di rekaman kemarin. Vokal drum, wah Vokal ya. drum sama Dinar. Anjing. Itulah lucunya. Cuman nyumbang lirik jauh. Oh nyoba, lirik. Berarti eksekutif, berarti produser ya, produser Writer juga. lah. Content writer. Content writer. Cing. Content writer. Dirilis 30 piece kaset nggak akan di-replace lagi, jadi beruntung 50 man. 30. 30. 30. 30. 30 ya, 30. Jadi beruntung yang dapat, saya juga nggak punya, ini nggak ada yang punya. Jadi ya kalian yang Saya dapat. dikasih ke Terima Angga. kasih. Belum ada Beruntung nggak akan di-replace lagi. belum ada niatan juga ya buat repress. Tapi kemarin udah baca email dari relapse itu? Nggak ada email. Ada relapse kemarin kita audit. Adanya Bu Acit, Sony. Oh iya. Bu Acit, Sony Tapi email. malas ini. Hah? Malas ini. Nggak masuk harganya nih. Itulah. Jadi buat teman-teman yang emang kalau mau niat nge-repress EP Worthless yang kemarin ya ajuin harga aja dulu. Ya bisa di worthlessxunit@gmail.com.